undang Engkau terlibat di dalam pertemuan ini. Biarlah roh hikmat, roh pewahyuan-Mu ada pada kami, sehingga kami bisa mengerti dan mendapat rema yang daripada kami membaca akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi akan kebenaran dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Hari ini kita baca firman dari Ibrani 6 sampai Ibrani 9. Kita ada berapa orang? Ini yang nyimak Bu Lampita. Bu Lampita dia lagi sakit, nanti kita doain. Saya juga nyimak. Siapa yang nyimak, yang ngomong nih? Mary ya? Mary. Nah, Jadi, berarti berarti kita bertujuh ya Bu ya? iya. Urutannya? Urutannya bentar saya lihat ininya Bu. Berarti Ibu Nace, Ibu Dede, Ibu Lorita, Ibu Marina, Ibu Ruth, Ibu Joli, terus Dona terakhir aja. Oke. Berapa ayat nih? 6. 4 aja deh ya Bu ya. 4 ayat ya. Oke. Iya dari Ibu. Iya, Ibu Nace. Saya bacain ya, ulang lagi ya. Urutannya Ibu Nace, Ibu Dede, terus Ibu Lorita, Ibu Marina, Ibu Ruth, Ibu Joli, dan Ibu Dona. Ya, saya mulai ya. Ya. Ibrani 6 ayat 1, Ibrani 6 sampai 9. Saya baca dari ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Amin. Ayat 5 sampai dengan 8. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Berpegang teguh pada pengharapan. 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka
yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Satu lagi ya, 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Amin. Ibu Marina, Mute. Unmute, Bu. Ya, oke. Saya 14 sampai 1, 2, 3, 17 ya. ya Bu. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah lah mengikat dirinya dengan sumpah. Amin. Ibu Ruth, Ibu Ruth, Ibu Ruth 18, Bu Ruth. Ke Ibu Dahlia aja bisa langsung. 18. Ibrani 8 ayat 8. Kok 18? Ibrani 6 ayat 8. 18 ya, Bu. Ya, 18, Mbak. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta ketika yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 1, Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pernah menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Mereka menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Amin. Amin. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi iman sampai selama-lamanya. 4, camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. 5, dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. 6, tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Amin. 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan.
sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Tuh. Kembali ke Bu Aceh. Kristus adalah imam Ibu Aceh. ayat 11 ya, ayat 11 Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut keturunan Melkisedek? Ayat 12, belum. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut pelaturan Harun. Ayat 12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. 13, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Amin. Ayat 15, 16, 17, 18. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Amin. Unmute, Bu. Bu Lorita, unmute. Ya, maaf lupa. 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. 20, dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Ayat 23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ruth bisa? Imam besar perjanjian baru.
Bisa itu buka mic Ibu Ruth. Tapi suaranya nggak dengar. Nggak kedengaran suaranya Ibu. Ke Bu Dahlia aja bisa. Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2 yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat 3 sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Ayat Amin. 6 sampai 9. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kau adakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Pasal 9 ayat 1 dan 4 demikian firman Tuhan. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai pelaturan-pelaturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. 4, di situ terdapat mezbah bakaran ungkapan dari emas dan tabut perjanjian yang disuruhnya diselaputi dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang dituliskan perjanjian. Amin. Ayat 5 sampai dengan 8. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka.
Tetapi dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Amin. Ayat 9, 10, 11, 12. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. 10. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat 16, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 17, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Amin. Lanjut Bu Dahlia aja ya, kayaknya ya. Oh iya, Ibu Dahlia maksudnya. Kok saya mute? Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memersiki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang telah ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ayat 23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Amin. Dona Nomor habisin. 7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Oke, ibu-ibu, kita lanjut dengan 3-minute pause sambil kita dengar lagu untuk merenungkan firman yang sudah kita baca agar tema apa yang Tuhan munculkan bagi kita untuk kita sharing. Amin. Ya, ibu-ibu, dari firman yang kita baca, kira-kira tema apa yang didapat dan bisa di-share ke kita? Ada yang dapat? Saya dulu aja pertama ya.
Ini saya ada dapat 2 sih, di Ibrani 6 ayat 1 sampai 2 ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Mungkin ya seperti Ibu tahu lah ya, akhir-akhir ini banyak orang berbicara, berdebat soal doktrin. Apakah itu pembaptisan percik, pembaptisan selam, semua pada punya doktrinnya masing-masing, itu selalu menjadi perdebatan. Bahkan ada juga gereja yang walaupun kita sudah baptis selam, tapi kalau kita bukan baptis selam di gereja itu harus baptis ulang gitu. Jadi padahal Tuhan bilang, firman bilang itu bukanlah menjadi suatu hal yang terutama, tapi karena kita kan harus maju, maksudnya melakukan apa yang menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Gitu. Kadang kita juga suka berdebat terkait dengan apa namanya, penumpangan tangan, bahwa yang bisa menumpang tangan itu haruslah semacam kayak pendeta, orang yang berotoritas, dan bukan pendeta tidak boleh melakukan penumpangan tangan. Kadang kita mendapat doktrin seperti itu. Terus ada yang bilang terkait dengan hukuman kekal. Nah, hukuman kekal ini kalau menurut saya ini kebanyakan orang berdebat terkait dengan apa? Kalau di luar tuh bilang one save always be saved. Artinya sekali selamat pasti selalu selamat. Sedangkan ada doktrin yang berbeda. Belum tentu kita selamat karena tergantung, karena keselamatan itu bisa hilang. Apakah kita, ya seperti yang kita bahas sama Pak Tim kemarin ya. Kadang kita itu masih apa namanya, menghabiskan waktu untuk memperdebatkan soal doktrin, tapi kita tidak menghabiskan waktu bagaimana untuk menghasilkan buah-buah roh. Itu yang Iya. saya dapat dari Ibrani 6 ini ya. Itu sama kalau yang kedua itu Ibrani 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini rema yang saya dapat bahwa terkadang kita itu mau serohani apapun, kalau kita malas ya nggak dapat apa-apa ya. Sebab di sini tertulis bahwa bukan Tuhan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan kita dan kasih yang kita lakukan atau pelayanan kita, tapi kebanyakan karena kita malas gitu loh. Dalam artian begini ya, Tuhan tuh kasih kita hikmat, ada kasih kita talenta, tapi kebanyakan kita tuh kayak terlalu ngeroh ya, kalau menurut aku ya. Nanti bisa tolong di apa? Jadi apa ya? Talenta yang sudah Tuhan kasih ke kita, ada yang hikmat yang Tuhan kasih. Terkadang kita tidak terlalu memakai secara maksimal, sehingga kita mengharapkan mujizat itu datang seperti kayak, oh tiba-tiba rekening saya bertambah, atau ada yang tiba-tiba kasih kita uang sedemikian banyak. Memang itu bisa terjadi, tapi ada juga talenta yang Tuhan kasih ke kita yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini teguran buat saya banget untuk yang soal ini, karena saya tahu Tuhan tuh sebenarnya suruh saya itu belajar tentang finance, tapi saya itu sebenarnya malas. Jadi ya gimana Tuhan mau memberkati karena saya malas untuk belajar. Padahal saya sudah tahu panggilan saya itu untuk di situ gitu. Ya itu sih. Jadi saya dapat lagi ayat ini untuk buat saya sih teguran.
Itu sih yang bisa saya sampaikan dari Ibrani 6 ini yang kita baca. Itu mungkin ada dari ibu-ibu. Saya sambung. Bu Marina dulu ya, sudah itu. Enggak, Oh, Joli dulu deh. oh, saya kira udah Oke, Saya kalau saya di Ibrani 6 ya, yang judulnya itu berpegang teguh pada pengharapan, tetapi saya mengambil contoh Abraham. Jadi ayat 13 sampai 15. Ya, saya bacain ya. Ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya melihat bahwa Abraham ini adalah contoh bagi kita mengenai berpegang teguh pada pengharapan, mengenai satu kesabaran gitu ya. Jadi di sini di 15 dibilang Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kata-kata sabar seperti itu ya. Jadi ini tentunya pembelajaran untuk kita sendiri gitu. Apakah kita bisa menjadi seperti Abraham yang sabar menunggu apa yang kita apa yang menjadi mimpi kita yang sudah kita katakan, yang kita ajukan kepada Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kita itu mau ketika kita berdoa, lalu doa itu segera dijawab. As soon as possible ya Tuhan. Seperti itu ya. Sementara jika melihat kepada Abraham dengan kesabarannya ternyata apa? Tuhan menjawab doanya ya. Jadi seperti sudah dikatakan di sini gitu. Jadi kita kadang kan seperti ini nih, suka protes gitu ya kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa, Tuhan berkatilah kami, tetapi di dalam kehidupan nyata kita banyak berkeluh kesah, kurang inilah, kurang itulah. Tetapi pada saat kita doa, kita banyak permintaan, tetapi dalam realitanya kadang-kadang apa yang kita ajukan kepada Tuhan itu berlawanan gitu loh, berlawanan dengan kenyataan sehari-hari. Nah, itu juga perlu menjadi refleksi, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ternyata kita hanya berdoa, tetapi dalam realitanya kita tidak menyelaraskan doa itu dengan perilaku kita, ya terutama mulut ya. Kadang-kadang mulut ini kan tanpa sadar mengeluh seperti itu, mengeluh. Jadi tidak sinkron dengan ketika kita berdoa dengan Tuhan. Kita sering protes kepada Tuhan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sabar ya kan, tidak sabar menantikan janjinya, tidak sabar menantikan bahwa dia pasti akan menggenapi seperti itu, seperti bagaimana Abraham digenapi janjinya karena kesabarannya. Maka kita pun belajar dari Abraham mengenai kesabaran ini. Semakin kita yakin, ya ini tadi ya, berpegang teguh pada pengharapan, semakin kita mengimani bahwa janji Tuhan akan tergenapi, itu akan semakin Tuhan akan kok jadi bingung. Pokoknya kita harus mengimani apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Tentunya kita harus tetap taat dan terus berdoa dengan cara menyelaraskan apa yang kita doakan itu dengan yang kita lakukan sehari-hari. Jangan pernah berhenti untuk berdoa seperti itu ya, dan meminta kepada Bapa agar pengharapan kita itu terus dikuatkan dan diingatkan kembali seperti itu. Jadi kalau Allah sudah begitu sabar ya kepada kita, maka kita pun harus sabar menanti digenapinya janji-janjinya kepada kita. Seperti itu aja. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Bu Joli. Yang lain, Bu Marina, Saya- ayo. Saya menambahkan dikit aja yang Boleh. dibuat Joli sudah lengkap sih, tapi saya baca ayat 17 sampai 18 ini, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang hendak menerima janji itu akan
kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18 itu, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Seperti di ayat ini, bagaimana kata Ibrani, Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janji kepada kita, tapi bagaimana ya? Kadang-kadang kita manusia ini walaupun sudah tepat, padahal ini dibilang sudah di depan mata janjinya kepada kita. Tapi apa karena kita manusia ini kesabarannya masih jauh, kadang-kadang ya masih iman kita belum begitu dalam. Jadi janji Tuhan ini kadang-kadang kita nggak menghiraukan. Janji Tuhan ini sering kita abaikan begitu saja, padahal sudah di depan mata janjinya kepada kita. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi bagi kita manusia yang termasuk saya lah kadang-kadang ya, marilah kita selalu mengingat janjinya yang belum pernah dia ingkari. Tuhan Yesus nggak pernah berdusta kepada manusia yang percaya kepadanya. Tapi ya mulai dari kita membaca Alkitab seperti ini, ya kita dekatkan iman kita selalu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta demi janjinya kepada kita. Jadi saya juga, terutama saya, kadang-kadang bagaimana ya Tuhan ini kepada saya, apakah dia dengar doaku? Masih ada kadang-kadang seperti itu pertanyaan dalam hati, karena itu tadi mungkin karena masih ada dosa kita, jadi iman kita pun masih suka goyang gitu. Jadi dengan ada bacaan seperti ini, mudah-mudahan kita semua yang baca Alkitab, Tuhan itu tidak pernah berdusta kepada janjinya. Amin. Amin. Wis, mantap Bu Marina. Wih. Ini udah berkat SPS 2 kali. Iya ya, udah kelihatan progresnya ya Bu Lorita ya. Ya. Kelihatan loh progresnya Bu Marina. Wih, Ada mantap. peserta SPS. Mantap juga Bu Marina. Wih. Ya, saya nambahin kalau dari Bu Marina mungkin apa ya Bu ya, karena kita pada saat kita berdoa tuh iman timbul. Ketika amin, mata melihat realita, telinga mendengar kabar yang tidak menyenangkan, iman langsung merosot lagi. Ya itu namanya juga kedagingan manusia ya. Memang disitulah namanya peperangan lah ya. Itu yang harus kita lawan. Itu Bu Dede, Bu. Mana Bu Dede? Bu Dede mana? Oh ya Bu Dede, ayo tambahin Bu. Ya, shalom, tetap sehat, tetap semangat. Iya sih, kayaknya ini kebetulan kok saya kuning-kuning dengan Bu Joli samaan ya. Dan sama juga dapatnya ya di Ibrani 6. Kalau saya itu dapat di setelahnya Bu Marina, yaitu ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, dari sini kan kita tahu sauh itu apa sih? Sauh itu kan jangkar. Ya, kenapa tadi mungkin kayak seperti Bu Joli sama Bu Marina sudah jelaskan, berarti pengharapan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu tuh ya kita harus seperti sauh gitu loh, seperti jangkar. Sekarang kita tahu kalau kapal ada di lautan, terus saat berhenti itu dia tidak turunkan jangkarnya, itu kan bisa kemana-mana. Kena ombak dikit aja bisa goyang. Tapi kalau saat jangkarnya diturunkan, mau ombak kayak apa, dia masih bisa bertahan. Jadi
apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, baik itu dalam doa itu ya harus sekuat itu. Tuhan sendiri kan sudah bilang bahwa jadi sudah kayak ditekankan, pengharapan itu adalah sauh, pengharapan adalah jangkar. Keinginan apapun yang kita harap dari Tuhan, berarti ya didasari dengan kekuatan iman tadi, supaya apa? Meskipun mungkin apa yang kita harapkan belum terjawab, atau apa yang kita inginkan tadi seperti Ibu moderator ini bilang pokoknya yang tidak boleh goyah gitu ya, tidak boleh kalau saat kita dengar atau saat kita melihat tidak sesuai dengan keinginan kita ya, kita diharapkan oleh Tuhan itu tidak goyah ya, seperti Abraham. Meskipun sempat kan istilahnya kita tahu cerita bahwa Sarah juga sebenarnya, loh aku udah mati haid, masa iya sih, masih meragukan. Tapi Abraham itu tetap kekeh bahwasanya itu udah Tuhan yang ngomong, berarti akan terjadi, dan akhirnya benar terjadi. Jadi seperti itu yang saya dapat, hanya sekedar menambahkan dari Ibrani 6 ayat 19. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dede. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditambahkan? Saya Bu Dona ya. Asik, ayo Bu Lorita. Kemarin itu kan ini kelihatannya kelanjutannya nih. Kemarin itu kan kita baca Ibrani 3 ya. Ibrani 3 mengenai ketidakpercayaan bangsa Israel. Mereka muter-muter di padang gurun 40 tahun. Karena ketidakpercayaan mereka, Tuhan menolak mereka, menyaring mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Kan Kanaan itu kan merupakan lambang dari nanti kita masuk ke tempat perhentian, yaitu kerajaan surga gitu ya. Nah, artinya di sini Tuhan sudah memberikan suatu persyaratan bahwa kalau kita tidak percaya, artinya kita tidak akan masuk ke tempat perhentian. Ibrani 4, pasal 4, itu juga bicara tentang ketidaktaatan. Itu juga Tuhan akan menolak kita kalau kita tidak taat. Di situ dikatakan judulnya binasa karena murtad. Jadi pengertian murtad itu di Ibrani 3 adalah ketidakpercayaan, di Ibrani 4 ketidaktaatan. Kemudian di Ibrani 5 yang kemarin, pengertian dari murtad itu adalah iman yang stagnan, yang tidak bertumbuh. Jadi jalan di tempat, yang hanya ingin akan susu terus. Itu juga Tuhan katakan itu sudah murtad. Kemudian, nah sekarang Ibrani ke-6. Ibrani ke-6, ini ayat 4, 5, dan 6 saya baca ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebenarnya 3 ayat ini mematahkan doktrin hyper grace, sekali selamat tetap selamat ya. Jadi di situ jelas bahwa itu tidak alkitabiah, karena persyaratan untuk bisa masuk ke langit baru dan bumi baru itu sudah dibikin Tuhan sedemikian ketat penyaringannya. Jadi jadi dari Ibrani 3 sampai nanti Ibrani 7 juga ada lagi ya, itu sedemikian ketatnya, ini sudah mengerucut. Nanti ada lagi mengerucut lagi. Kita baca masih di 6 dulu deh ya. Ayat yang keempat. Jadi tadinya gini, mereka sudah percaya, hatinya sudah diterangi dengan firman Tuhan, dan sudah menerima karunia-karunia sorgawi, karunia-karunia roh. Kemudian mendapat bagian dalam karya Roh Kudus. Kemudian mengecap firman yang baik dan mengerti karunia-karunia dunia yang akan datang. Kemudian dia murtad. Dia mundur dari Tuhan, entah kecewa, entah kepahitan, mungkin ada problem dengan teman sepelayanan, saya juga nggak tahu maksudnya nih ayat yang ke-6 ya. Hingga
hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi kalau dia sudah level rohaninya sudah tinggi, terus tiba-tiba dia murtad, itu juga artinya dia menghina Tuhan Yesus. ya, menghina Tuhan ya, menghinanya di muka umum. Artinya menjadi batu sandungan. Nah, sekarang kita lihat di Ibrani 7. Ibrani 7 ayat yang bukan Ibrani 7, Ibrani 8. Ayat yang ke-9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Berarti Tuhan menolak kita jika kita tidak setia. Jadi kalau kita kumpulkan ya, yang pertama dari Ibrani 3, tidak percaya. Ibrani 4, ketidaktaatan. Ibrani 5, iman yang stagnan. Ibrani 6 tadi kalau dia mundur lagi, sudah menerima karunia roh tapi dia mundur, murtad lagi. Terus sekarang yang Ibrani 8, ketidaksetiaan, itu akan ditolak Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang Ibrani 7. Ibrani 7 ini Kristus dan Melkisedek. Jadi di zamannya Abraham, dulu ada seorang raja namanya Raja Salem. Dia imam besar. Dia imam besar dalam zaman bangsa Israel pada saat itu. Nah, ciri dari Melkisedek ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat yang ke-2. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Kan Yesus juga kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dia Raja Damai Sejahtera. Yesus juga disebut Raja Damai di dalam Yesaya. Cuma pasalnya saya lupa. Raja Damai. Kemudian ayat yang ketiga. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek ini adalah gambaran tentang Yesus yang akan datang. Kemudian, ayat 26 masih Ibrani 7. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi ini juga gambaran Tuhan Yesus. Kemudian ayat Ibrani 8. Tadi sudah Ibrani 8 ya, Ibrani 9. Nah, Ibrani 9 ini ayat 12 sampai 14 itu menggambarkan bagaimana Yesus sebagai imam besar agung kita yang membawa sendiri darah korban, bukan darah dari domba, jantan, atau darah dari lembu, tetapi darahnya sendiri yang dia bawa masuk ke dalam kemah suci, kemah abadi dalam kerajaan sorga. Kalau imam-imam di zaman Israel itu kan dibawa masuk ke kemah pertemuan yang diajarkan oleh Musa ya, berbentuk kemah. Kemudian sudah berbentuk bangunan bait suci, dibawa masuk ke ruang Maha Kudus bait suci. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus darahnya sendiri dibawa masuk ke kemah abadi, yaitu di dalam ruang Maha Kudus di Bapa. Seperti itu. Jadi ini Ibrani ini memang dalam sekali ini. Dalam sekali pengertiannya ya. Memang agak sulit. Kemudian ayat yang ke-25, masih Ibrani 9 ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi kalau imam besar di orang Yahudi, itu dia masuk setahun sekali, istilahnya Yom Kippur. Setahun sekali masuk dalam tempat kudus dan mencurahkan darah di atas tabut perjanjian. Tapi Yesus hanya mempersembahkan satu kali, tapi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya orang Kristen tidak menyembelih hewan korban, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya satu kali untuk
selamanya. Gitu. Itu sharing saya. Terima kasih Bu Dona. Silahkan Oke. Ibu-ibu. Terima kasih banyak Bu Lorita. Luar biasa. Hebat. Ibu-ibu ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Sudah kayaknya. Sudah semua ngomong. Bu Aceh. Bu Oke, kalau Aceh. Bu Nace ada yang mau disampaikan Bu Nace? Udah ya. Dia Ya mute. udah. Itu mulutnya komat kami tak kulihat. Siapa? Bu Aceh. Oh Bu Nace. Tapi nggak dengar suaranya. Ini dapatnya sih di pasal 6 ayat 11 dan 12. Tapi di sini kayaknya khusus buat saya sih ini, teguran buat saya. Cuma saya mengartikannya nggak bisa maksudnya apa gitu di sini. Saya minta penjelasan aja dari yang bisa menjelaskan. Ini kayaknya sepertinya untuk saya sih. Coba Kak Dona Kalau tolong jelaskan. kalau menurut Ibu bagaimana? Ya, Kalau menurut Ibu kalau kayak menurut gimana? kalau menurut saya sih di sini memang saya ini teguran buat saya sebetulnya ya. Iya, tegurannya Itu kayak gimana lamban Bu? lamban merespon panggilan Tuhan. Oh, kalau menurut Ibu lamban Kalau merespon menurut saya ya, panggilan Tuhan. karena Iya. saya kenal apa saya sekolah apa saya kenal Tuhan tuh dari sekolah minggu. Tapi sampai saat ini apa ya? Saya belum bisa seluruhnya mengartikan firman yang dibaca gitu. Oh, gitu. Ayat berapa Ibu-ibu tadi? Ayat 11 ya? 11 Iya, dan 12 ya. pasal 6 ayat 11 dan 12. Ada yang bisa Ya, bantu Tapi Bu? kami ingin supaya kamu Oke. semakin menunjukkan kesungguhan dan biar saya mengerti. Kayaknya ini kayaknya apa untuk saya ini sebetulnya bukan untuk siapa-siapa. Menegur saya di firman. Karena dari Bu Nace merasa ini lamban untuk mendengar suara Tuhan ya. Ya. Heeh. mereka yang iman. Ya, ini harapan Tuhan kepada kita ya, kita lebih banyak berpengharapan kepada Dia, begitu aja kayaknya ya. Dia ingin kita tidak merespon kepadanya, itu aja kayaknya, itu aja. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Jadi Kristus mengharapkan kita selalu berpegang kepadanya, selalu berpengharapan kepadanya, dan kita jangan ragu. Itu aja kayaknya kesimpulannya ya, Neceh. Iya, mungkin saya masih ragu-ragu kali ya. Jadi ya itu tadi, karena kita mungkin iman kita masih belum sebiji sesawi pun, keraguannya lebih banyak. Jadi belum ada, masih banyak keraguannya. Nah, Tuhan mengharapkan kita, Allah di sini kan katanya kan, aku mengharapkan supaya kamu lebih percaya dan lebih, jadi dia inginlah kita selalu dekat dengan janjinya, dengan janji Allah itu aja Kak. Maksudnya ini. Jadi kesabaran kita pun selaku kita sudah beriman lebih dalam, itu aja. Iya, makasih Ibu Rina. Boleh saya Kak? Boleh. Boleh Bu Dede. Oke. Kalau ini tadi yang Ibu bicarakan tadi kan poinnya kayaknya di 12-nya ya, agar jangan jadi lamban. Karena sering lamban terhadap dengar-dengaran ininya Tuhan ya, apa yang Tuhan mau. Saya rasa gini, setiap manusia yaitu balik lagi kita punya talenta masing-masing. Terkadang gak setiap kali kita itu lamban dengan mendengar atau mengartikan, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, mungkin Ibu juga sebenarnya bisa cepat. Ada satu masa atau satu
permasalahan yang mungkin Ibu bisa tanggap cepat. Tapi ada juga satu permasalahan yang Ibu agak sulit membaca, apa ya, menerima dengan lamban itu tadi yang Ibu bilang. Tapi di sini kan ada poin gini loh, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada kesabaran di situ. Jadi sama seperti saya juga kadang gini, ada satu masa di mana saya tuh padahal Tuhan itu sering kasih apa namanya, kasih tahu saya. Contoh misalnya saya pernah kecelakaan, pernah apa namanya, menabrakkan diri dengan Vespa gitu ya. Itu tuh saya sudah kayak dapat penglihatan tuh, kamu nanti akan ketabrak sama motor itu, tapi tetap aja nggak ngeh, malah saya kayak nyamperin gitu, akhirnya tabrakan. Itu yang pertama. Kedua, saat saya tabrakan di jalan tol pun juga gitu, kayak udah Tuhan tuh ngasih isyarat jangan berangkat, tapi tetap mau berangkat. Atau saat saya kerubuhan apa namanya, bekas puskamling gitu kan, rubuh, dan saya tuh udah dikasih lihat itu tuh rubuh gitu kan, Tuhan udah ngasih, cuma apa namanya, saya tuh karena melihat ada anak-anak yang bermain di atas itu tuh kayak saya disamperin, saya tuh bilang gini, ayo adik-adik pada turun ya, itu nanti mau rubuh, saya udah bilang gitu. Jadi anak-anaknya udah turun, sudah nggak ada di situ, barulah rubuh itu apa bangunan dan menimpa saya. Itu ada apa namanya, ada satu hal yang mungkin Tuhan juga apa namanya mengizinkan itu terjadi. Jadi jangan jangan Ibu patah semangat bahwasanya aku lamban. Nah, dari yang perasaan kita merasa lamban ini, kita dilatih untuk apa namanya, pelan-pelan. Semua itu berproses, nggak ada yang instan. Jadi yang penting satu, iman Ibu kuat dulu, iman Ibu teguh dulu. Kalau sudah iman Ibu kuat, dengan sedikit aja bisikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Ibu sudah bisa menjalankannya dengan baik atau mendengarkannya dengan baik. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Nace? Unmute Bu, unmute Bu. Bu Nace di unmute. Oh, yang penting satu lagi Bu, Udah. tetap Oh iya ya, semangat. udah. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat memuaskan. Sudah tercerahkan lah ya Bu ya Nace ya. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dede. Ada lagi yang mau ini sharing-sharing? Coba kita sharingkan ayat Ibrani 9 ayat 16 sampai 18 deh. Ayat 16, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab dia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ini sharing aja ya. Iya, nggak apa-apa Bu, ayo. Ini ada hubungannya seperti Kristus sudah membuat perjanjian, sudah membuat wasiat ya kepada kita tentang bagaimana kedatangannya untuk kita. Tapi wasiatnya Kristus ini masih banyak yang meragukan, sedangkan dia di sini sudah mewasiatkan
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi itu wasiatnya sama kita, dia sudah memberikan ciptaannya yang bagus. Tapi coba kalau ada wasiat di dunia ini ya, misalnya ada orang tua kita sudah meninggal umpamanya, dia ada warisan, terus dia tinggalin salah satu wasiat deh. Wasiatnya ini ceritanya yang ini buat si B, yang ini buat si A gitu. Pasti kita manusia ini semangat mendengarkan wasiatnya itu. Betul, Tapi Bu. kalau di sini wasiat Kristus masih banyak kita belum berkeinginan ya, begitu. Tapi kalau wasiat di dunia ini kita semangat. Apalagi wasiatnya sesuai dengan isi hati kita. Yang blok A buat Warisan anak B. ya. Yang Warisan. yang blok C nanti yang rumah sana buat si C. Itu pasti semangat kita ya, begitu. Ya begitu aja dah ya. Jadi wasiat di dunia dengan wasiat dengan Kristus ini kita masih lebih membanggakan kita wasiat yang di dunia ini. Di rumah. Yang Yang di dunia. apalagi itu tadi ya. Kalau orang tua meninggalkan wasiat sesuai dengan hati kita, wasiat yang ditinggalkan itu pasti muka kita pun ketahuan. Ya udah, amin. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin kalau kena yang di dunia ini bisa dilihat kali ya, Bu ya. Iya, jadi ini wasiatnya ini, saya sudah berkorban, saya sudah begini demi supaya kamu tidak bercatat, kata Kristus. Tapi kita masih belum begitu respon kan, tapi kalau wasiat dunia tadi pasti merespon 10 kali lipat. Iya, bahkan kalau tidak adil bisa jadi gontok-gontokan ya. Iya. Padahal warisan yang di surga itu tidak itu ternilai gitu ya. Itu ternilai, tapi wasiat itu kalau tadi nggak sesuai aja dengan isi hati kita, wasiat yang ada di kita buka di lemari itu, waduh, pasti muka kita kelihatan deh bagaimana di hati ini. Iya, bahkan bisa jadi putus hubungan saudara. Iya, jadi ya udah, terima kasih Bu Donna. Ya, terima kasih Bu Marina, terima kasih sharingnya. Oke, masih ada yang mau disampaikan ibu-ibu sebelum kita tutup? Luar biasa kali ini ya sharing-sharingnya, sangat memberkati sekali. Oke, saya rasa masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, biar saya tutup dengan doa. Ibu Ruth, sakit apa ya Bu Ruth ya? Kita doakan aja burutnya. Iya ya, nggak kedengaran suaranya ya. Lagi sakit burutnya. Oh ya udah. Ya udah, mari kita. Bulan Pita juga. Bulan Bu. Pita juga Iya, itu. Bulan Pita juga sakit ya. Tadi bilang sakit apa Bu Joli? Tadi sih katanya tenggorokan, nggak bisa ngomong, tapi ya Kak, didoain. siapa Bulan itu Pita, yang itu Bulan Pita. Yang sakit tenggorokan Ibu Lampita ya? Ya, Radang itu tenggorokan ya. radang tenggorokan ya Bulan Pita Radang ya. tenggorokan. Kalau Ibu Ruth nggak tahu ya, Ibu Joli. Ibu Ruth. Itu Ibu Ruth. Ibu Ruth. Apa Bu? Karena juga memang usia sudah tambah. Usia. Ya. Oh, kelemahan tubuh paling ya Bu ya. Ya. Pasti tambah Bu, nggak mungkin kurang. Ya udah, mari kita satu hati dalam doa, ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih juga atas pimpinan yang Engkau berikan kepada kami, hikmat pewahyuan, rema yang Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, di mana kami juga bisa sharing satu sama lain, menguatkan akan satu sama lain Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami diberi kekuatan lebih lagi
terutama pengharapan kami terhadap Engkau, dan terkait dengan bagaimana ketika kami murtad terhadap Engkau Tuhan, dan apa yang harus yang terjadi pada kami Tuhan. Dan namun kami percaya ketika Roh Kudus yang ada di dalam, yang berdiam di dalam tubuh kami, memampukan kami untuk bisa kami menjalani, melakukan akan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang bagi orang lain Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, di sini kami bersatu hati Tuhan, membawa Ibu Lampita dan Ibu Ruth Tuhan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami bersepakat Tuhan untuk kesehatan daripada Ibu Lampita, di mana dia mengalami radang tenggorokan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ibu Lampita disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa yang menunggangi akan sakit penyakitnya Tuhan, terutama di tenggorokannya. Kami percaya melalui tenggorokannya Tuhan, dia bisa menceritakan akan kebaikan firman Tuhan, bisa menceritakan kesaksian-kesaksian akan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memakai tenggorokan daripada Ibu Lampita untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Karena itu Tuhan, kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan Ibu Lampita. Begitu juga dengan Ibu Ruth Tuhan, di dalam masa usia tuanya Tuhan, justru Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi. Tubuhnya yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Ada kekuatan baru, ada kesegaran baru secara supranatural yang Tuhan berikan kepada Ibu Ruth, sehingga dia bisa Tuhan melakukan penginjilan kepada orang-orang, melayani orang-orang Tuhan di dalam masa tuanya. Masa tuanya bukan menjadi penghalang dia untuk melayani Engkau Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Justru dalam kelemahannya, kemuliaan Tuhan nyatakan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu, kelemahan tubuh daripada Ibu Ruth Tuhan, sudah Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan baru dan kesegaran baru. Karena kami percaya, tubuh daripada Ibu Ruth, tubuh daripada Ibu Lampita adalah bait suci Allah, di mana tempat Tuhan menyatakan kebaikan, di mana tempat Tuhan untuk menyatakan mujizat-mujizatnya, sehingga kehidupan mereka menjadi terang bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan Zoom ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan terus membangkitkan kami untuk terus rindu untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau membangkitkan kami, roh kami yang tertidur, kami hamba patahkan, hamba hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang suam-suam kuku, roh keraguan Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar lagi kami akan istirahat. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau memberikan kami istirahat yang terbaik daripada Tuhan. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, sehingga ketika Engkau ingin menyatakan sesuatu, roh kami bisa menangkapnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.